Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nakisha Novana Tania, biasa dipanggil Naki. Saya dari 10 animasi akan memperkenalkan apa itu 3D Blender. Kenapa saja bagian-bagian dari Blender. Pertama, aku akan menjelaskan apa itu Blender. Blender adalah sebuah software 3D design yang gratis dan open source. Blender mendukung semua konsep 3D secara keseluruhan, mulai dari modeling, rigging, animation, simulation, rendering, compositing and motion tracing, video editing, and 3D animation pipeline. Fitur Blender lainnya memudahkan Blender untuk dapat dengan mudah digunakan untuk mengimport dan mengekspor dalam berbagai format. Nah, format-formatnya itu ada gambar, video, dan 3D. Selanjutnya kita akan mengenal antarmuka Blender, yaitu ya ini tuh apa, ini apa, gitu-gitu. Ya, kita akan menjelaskan apa itu semua. Dan apa juga tuh fungsi-fungsinya. Pertama, kita akan membahas area menu utama. Menu utama Blender yang lebih exact adalah Blender 3.6 LTS ini. Ada File, Edit, Render, Window, Help, Layout, Modeling, Sculpting, UV Editing, Texture Paint, Shading, Animation, Rendering, Compositing, Geometry Nodes, dan Scripting. Kita kembali ke layout karena itu yang akan kita gunakan untuk membahas apa saja yang ada dalam Blender. Selanjutnya, ada lembar kerja. Dalam tampilan lembar kerja terdapat dua jenis tampilan, yaitu perspektif sebuah gambar yang dibuat sesuai dengan pandangan mata manusia. Ortopik adalah gambar bayangan atau konstruksi suatu benda yang mana dapat kita ketahui tentang kejelasan suatu objek secara matematis. Viewport shading merupakan tampilan-tampilan dari 3D view. Ada empat jenis viewport shading ini. Yang pertama ada wireframe yang menampilkan tampilan garis-garis. Lalu ada solid yang menampilkan tampilan solid. Ada material preview menampilkan tampilan preview warna. Ada render, yang terakhir adalah render ya, menampilkan tampilan render preview. Yang kita akan gunakan adalah solid. Nah itu lebih jelas dan lebih gimana gitu. Yang ketiga ada timeline. Timeline berfungsi untuk mengatur durasi dan jarak pada saat menganimasikan objek. Timeline terletakkan di sini. Kita naikin dan ya, ini adalah timeline. Kita bisa di setting ini jaraknya seberapa. Ini adalah mulainya ya, pasti ini mulai video animasinya. Lalu ada outliner. Apa aja sih outliner? Nah, outliner itu menampilkan apa saja objek yang berada dalam 3D view. Nah, yang seperti yang diketahui, outliner itu ada di sini. Ya, yang kita gunakan adalah di bagian kubusnya, yaitu cube. Nah, objek. Nah, di situ selanjut ada properties. Nah, ini ada banyak nih. Properties berfungsi untuk mengedit properti objek aktif dan blok data terkait. Nah, di apa aja tuh? Apa properties itu ada apa? Pertama ada tool, lalu ada render, ada output, ada view layer, ada scene, ada world, ada collection, ada object, ada modifiers, ada particles, ada physics, ada content, ada data, ada material, dan yang terakhir ada texture. Kita menggunakan tadi adalah di bagian ini ya, kita ada di bagian objek. Nah, kita akan membahas lokasi-lokasi dan ya gitu lah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tools dasar Blender. Nah, tools dasar Blender itu ada berapa ya? Nah, tools bar ini ada
Tools dasarnya itu ada 6. Nah, apa aja tuh? Ini adalah select box untuk menyeleksi menyeleksi objek yang kita akan gunakan, yaitu kubusnya kita seleksi dengan select box. Yang kedua ada cursor. Cursor ini sebagai titik pusat lembar area kerja. Yang ketiga ada move. Move itu untuk memindahkan objek mau ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang. Lalu ada rotate yang bisa kita gunakan untuk memutar objek kita sini, ke depan, ataupun ke samping. Lalu ada scale. Scale itu berfungsi untuk kita memperbesar atau mengubah ukuran dari objek kita. Seperti lebih tinggi, lebih lebar, atau lebih panjang. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada transform. Itu adalah gabungan dari move, rotate, dan scale. Itu ada di dalam transform. Nah, jadi kita misalnya kalau males pencet-pencet ya tinggal pakai transform. Bisa kita kecilin pakai ini, sambil juga habis itu naikin atau mau dikeginiin terus digeser ya kayak gitu, atau bahkan mau diputar sekali putar ya bisa. Lalu ada menu preference. Untuk menu preference berada dalam menu edit. Menu ini berfungsi untuk mengedit tampilan dan sistem pada software Blender. Untuk mengaktifkan shortcut tampilan, shortcut klik mouse secara terus pertama dibuka menu edit, terus di bawah ini ada preference. Nah, kita awal itu akan di interface, nah itu jangan diganti apapun. Lalu masuk ke input. Kita perlu ini menyalakan ini, jadi ini kan yang mati nih, kalau seperti ini mati, kalau diklik itu akan nyala di checklist itu. Oke, kembali digituin, di close. Oke. Lalu apa itu? Shortcutnya. Nah, pertama kalau kita klik kanan itu adalah konteks menu. Ini ada beberapa menunya seperti Sheet Smooth, Sheet Auto Smooth, Sheet Flat, Convert to apa gitu, Set Origin gitu, Geometry to Origin, Origin to Geometry, Origin to 3D Cursor, Origin to Center of Mesh atau Surface, Origin to Center of Mesh, terus ada Copy Object, lalu ada Paste Object, Duplicate Link, Rename Active Object, Mirror, Snap, Parent, Move the Collection, Insert Keyframe, dan Delete. Adalah kalau kita klik kanan. Lalu kalau klik kiri itu untuk menseleksi objek. Ya, sudah sih. Lalu ada scroll ke atas dan ke bawah. Salah ya, ke bawah, atas, dan ke bawah. Jadi, itu untuk nge-zoom in atau nge-zoom out. Lalu ada middle scroll, yaitu pen view. Ya, bisa seperti ini. Dipencet itu middle scroll. Lalu ada kalau kita pencet A itu akan menseleksi semuanya. Sedangkan kalau kita pencet Alt plus A itu akan melepas seleksi benda atau melepas seleksi semua. Ya kalau pencet A berarti kan ke seleksi semua, tapi ini cuma ada satu benda. Sedangkan kalau Alt plus A itu untuk melepas seleksinya. Lalu ada C atau circle brush. Kalau kita scroll gini bisa lebih gede ataupun lebih kecil. Untuk kembali ke normal itu pencet kanan kalau saya. Nah ini kan circle brush nih masih circle brush. Terus tinggal pencet kanan dan balik lagi deh. Lalu ada shift plus D, kita duplikat objek. Kita shift plus D. Nah di sini kita akan pencet. Nah ini adalah shortcut untuk duplikat objek ya, shift plus D. Lalu ada di edit mode, kita pindah ke edit mode. Oh iya, ntar ini ada, aku lupa menjelaskan apa saja mode-modenya. Ini ada object mode, edit mode, scope mode,
vertex paint, weight paint, dan texture paint. Kita akan ke edit mode, terus pencet E. Ya, mana itu? Bisa dia seleksi. Kita pencet E seperti ini. Kita dengan pencet E kita bisa extrude. Jadi terus ini kita A, terus pencet E, kita bisa seperti ini. Nah, terus kita pencet, kita bisa membuat face dengan pencet F. Kita bisa membuat face atau face stage atau text seperti ini. Tapi diulang lagi, pencet A, pencet F, terus pencet juga bisa. Sudah, intinya seperti itu. Kita kembali ke mode awal atau ini, kita kembali ke mode awal objeknya. Nah, selanjutnya kita akan jika memencet, kita seleksi barang, ya, pencet A, terus kita pencet G, itu untuk memindahkan barang sesuai kemana kursor kita pergi. Jadi seperti ke kanan, kiri, bawah, atas, dan muter-muter. Oke. Selanjutnya adalah H, itu untuk menyembunyikan objek. Nah, jadi semua objek itu hilang. Nah, sedangkan kalau kita pencet Alt plus H, itu akan menampilkannya kembali. Lalu kita pencet I, itu akan menambah keyframe. Nah, ada location, rotation, scale, location, dan rotation, location, rotation, dan scale, location, rotation, scale, dan custom properties, location, dan scale, rotation, dan scale, delta location, delta rotation, delta scale, visual location, visual rotation, scale, visual location, and rotation, visual location, rotation, dan scale, visual location dan scale, dan visual rotation dan scale. Lalu, jika kita pencet R, itu akan memutar objek kita. Sama seperti yang ini tadi, itu akan mengikuti kemana kursor kita pergi. Ya. Dan jika kita memencet Alt plus R, itu akan kembali seperti normal. Mungkin kalau ini Alt plus G juga sama. Tadi lupa saya menambahkan itu. Alt plus G itu akan mereset lokasi objek kita. Terus kalau kita pencet S, itu akan mengubah ukuran sesuai dengan kursor kita, sama seperti tadi ya, memindahkan kursor-kursor sesuai kursor. Nah, ini. Nah, dan jika kita memencet Alt plus S, itu akan kembali seperti normal. Ya. Lalu ada gini lalu kalau kita pindah ke objek mode, ke edit mode lagi, pencet U, itu akan ada unwrap. Iya, dan juga kalau pencet U itu masih ada banyak di UV, tapi gitu. Ada unwrap, smart UV object, white back, follow active quads, key projection, cylinder projection, sphere projection, project from view bonds, mark seam, clean seam, dan reset. Nah, jika kita kembali lagi ke object mode. Nah, sudah tidak ada. Nah, pertama kita ini udah adalah shortcut yang cukup sering dipakai, yaitu Ctrl plus S untuk menyimpan data kita. Ini kita kasih nama apa gitu, boost gitu, boost, kita save folder file, terus udah, karena ini kita nggak mau save, kita X aja, X, ya, sorry. Lalu ada X untuk menghapus ya, X untuk menghapus. Lalu ada Ctrl Z untuk mengundo. Nah, sekarang kita akan masuk ke nomor-nomor ini, angka-angka. Untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu untuk merubah tampilan area kerja. Sedangkan, kalau kita ditambahkan Ctrl, terus kembali ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu adalah merubah tampilan area kerja yang sebaliknya. Sedangkan kalau kita pencet yang belum kita bahas ini, yaitu 0, itu adalah kamera kita. Menampilkan kamera. Jadi kembali aja dengan pencet 0 lagi. Lalu ada Shift A. Shift A itu untuk menambahkan objek. Ya, seperti ini.
Misalnya kita mau nambahin ini kan ada monyet, kita bisa ditambahin. Kemana namanya dia? Ini dia monyetnya gitu. Sekali. Ya, gitu monyetnya. Ya, nah selanjutnya adalah untuk ada yang tertinggal, yaitu shortcut tambahan. Untuk ini, sebentar kita selesai saja. Ada G plus X, yaitu untuk berubah skala objek sesuai fokus saya, jadi kayak G plus X atau G plus Y atau G plus Z. Nah, itu untuk memindahkan objek fokus pada sudut X, Y, and Z plus derajat. Sekarang kalau R plus Y dan F plus X dan R plus Z itu untuk memutar objek fokus pada sudut X, Y, dan Z. Sama seperti S plus Y dan S plus X, S plus Z itu juga sama, merubah skala objek fokus pada sudut X, Y, dan Z 11 derajat. Nah, kita ke edit mode, kembali lagi ke edit mode. Kita ada E plus Y untuk extrude lalu memindahkan objek. Ini, ya, itu. Lalu ada E plus R, itu untuk extrude lalu memutar objek. Lalu ada E plus S untuk mengekstrud lalu merubah skala objek. Ya, seperti itu. Itu adalah apa saja yang ada di Blender dan apa itu Blender. Nah, tambahan, jika kalian mau memindahkan posisi kamera, pencet Shift, lalu pencet middle scroll ini, lalu digerakin aja mouse-nya, bisa seperti ini. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.